Langit yang biasanya cerah kini berubah menjadi kelabu, tertutup oleh kepakan sayap raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Suasana mencekam menyelimuti pegunungan saat pasukan naga terbang dalam formasi besar melintasi puncak-puncak tajam. Di atas punggung beberapa naga, terpasang struktur balkon kayu kokoh yang membawa penumpang manusia. Penduduk di bawah hanya bisa terpaku, melihat bayangan raksasa yang menelan wilayah mereka dalam kegelapan yang tiba-tiba dan penuh kengerian. Terlihat di sana, Mitsuhiko yang dari awal sesumbar menjadi tersentak, rasa terkejut yang luar biasa menghantam mereka. Teriakan kebingungan pecah di mana-mana. Bahkan Mitsuhiko sampai kebingungan dengan bilang, "Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Suasana menjadi gaduh, namun di sudut lain, Mas Oboro hanya bisa terdiam membisu. Wajah mereka pucat pasi, dibasahi keringat dingin yang mengucur deras. Mereka seolah melihat kiamat kecil dalam kemunculan armada naga yang begitu mendadak dan mengintimidasi. Salah satu naga raksasa mulai menurunkan ketinggiannya, terbang rendah di atas kerumunan. Di atas punggungnya, terlihat jelas sosok Putri Miko Yotsuha yang berdiri tegak dengan tatapan penuh wibawa, didampingi oleh Light, Mei, dan Ellie yang dikenal sebagai nona penyihir The Great Tower. Para Oni yang menyaksikan hal itu semakin histeris dalam kebingungan kenapa Putri Miko bersama naga-naga itu. Kehadiran sang putri di tengah makhluk yang dianggap legenda ini menciptakan riuh rendatannya yang tak terjawab di hati rakyat. Tanpa mempedulikan kegaduhan di bawah, pasukan naga itu terus melaju melintasi lembah dan hutan dalam formasi militer yang sangat teratur. Skala pasukan ini sungguh luar biasa, memancarkan aura kekuatan yang sanggup meratakan gunung. Fokus pergerakan mereka sangat jelas, yaitu menuju pusat pemukiman utama di Pulau Oni. Hal ini menjadi sinyal kuat bagi siapapun yang melihatnya, bahwa sebuah peristiwa besar yang akan mengubah sejarah sedang dimulai detik ini juga. Dari jarak dekat, naga-naga ini tampak jauh lebih mengerikan. Mata mereka bersinar putih terang tanpa pupil, memberikan kesan mistis sekaligus mengancam. Taring-taring tajam mencuat dari rahang mereka yang kokoh, siap mengoyak apa saja. Meski tampak sangat ganas dan haus darah, gerakan mereka sangat terkendali dan disiplin. Mereka bukanlah sekadar binatang buas liar, melainkan senjata pemusnah yang berada di bawah kendali penuh seseorang yang sangat berkuasa. Kepanikan total akhirnya meledak di jalanan kota. Rakyat Oni berlarian tunggang langgang mencari perlindungan sambil berteriak histeris, "Wah, naga, lari cepat!" Naganya terlalu banyak. Suara tangis anak-anak dan teriakan minta tolong bersahutan di antara lorong-lorong desa. Dalam benak mereka, ini adalah serangan monster masif yang ditujukan untuk menghancurkan tempat tinggal dan mengakhiri hidup mereka semua tanpa sisa. Melihat rakyatnya ketakutan, Putri Miko Yotsuha menarik napas dalam dan mulai berbicara dari atas naga. Suaranya yang jernih namun bertenaga bergema ke seluruh penjuru. "Rakyatku negara Pulau Oni yang tercinta, tolong dengarkan aku. Naga-naga ini adalah hewan peliharaan nona penyihir menara raksasa. Mereka dikirim bukan untuk melukai Oni yang baik." Penjelasan yang tenang ini perlahan mulai meredam ledakan amarah dan rasa takut warga yang sebelumnya nyaris lepas kendali. Dengan nada yang berubah menjadi lebih tegas dan menusuk, Putri Miko melanjutkan pidatonya di hadapan kerumunan yang masih tegang. "Tujuan kami datang adalah untuk menangkap para pengkhianat yang telah melakukan kejahatan berat terhadap bangsa ini. Untuk mengungkap dosa-dosa mereka yang tersembunyi, aku bekerja sama dengan nona penyihir." Pernyataan ini menjadi genderang perang bagi para koruptor kekuasaan, memperjelas bahwa kehadirannya adalah untuk melakukan pembersihan besar. Di sana juga terlihat Mas Oboro dan Mas Mitsuhiko yang tercengang membisu dan membego mendengar apa yang baru saja Putri Miko Yotsuha katakan. Suasana mendadak hening saat Putri Miko Yotsuha mulai membongkar rahasia paling kelam di pulau tersebut. "Pertama-tama, aku akan memberitahu kalian kebenaran yang selama ini ditutupi. Dewa Oni dalam mitos kita sebenarnya tidak menjaga kita. Ia disegel di Gunung Dewa Oni karena kekuatannya yang berbahaya. Informasi ini bagaikan petir di siang bolong bagi rakyat, seketika mengubah pemahaman mereka tentang sejarah suci yang selama ini mereka muliakan sejak kecil." Sebagai puncak penjelasannya, Putri Miko menunjuk pada konspirasi jahat kaum bangsawan.
Demi melemahkan segel Dewa Oni tersebut, keluarga Kamijo dan Shimobashira tega menumbalkan para putri Miko dari generasi ke generasi. Pengakuan ini menghantam langsung wajah para pelaku utama. Kejahatan yang selama ini dibungkus rapi dalam ritual suci akhirnya terbongkar, memicu percikan amarah yang mulai membara di hati setiap rakyat yang mendengarnya. Rakyat Oni yang mendengarkan kebenaran itu tampak membeku, tidak percaya akan kekejian yang mereka dengar. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh peluh dan bibir yang gemetar. Mereka benar-benar melakukan hal sekeji itu pada para putri Miko kita, bisik mereka dengan nada getir. Kepercayaan yang selama ini mereka berikan kepada struktur kekuasaan tertinggi di pulau itu runtuh seketika, menyisakan kekecewaan mendalam dan rasa ngeri yang luar biasa. Kamera kini beralih pada wajah-wajah yang dipenuhi amarah yang membara. Narasi dalam bayangan menegaskan bahwa segala tradisi mulia yang mereka jalankan selama ini hanyalah sandiwara kosong. Semua aturan adat dan kehormatan ternyata hanyalah kepalsuan semata, sebuah kedok yang digunakan oleh para penguasa untuk menutupi kejahatan yang tidak termaafkan. Rasa dikhianati oleh pemimpin sendiri menciptakan luka yang jauh lebih menyakitkan daripada serangan naga. Di lain sisi, kita diperlihatkan Mas Mitsuhiko yang terlihat makin panik ketika mendengarkan fakta yang paling real saat Putri Miko Yotsuha berbicara dengan nada penuh kebencian yang tertahan. Ia mengungkapkan fakta pahit bahwa demi kepentingan pribadi dan keserakahan, keluarga Kamijo dan Shimobashira telah memanipulasi sejarah secara masif. Mereka tidak hanya menipu rakyat, tetapi juga memanipulasi nasib para putri Miko selama berabad-abad demi melancarkan rencana busuk yang telah mereka susun dalam kegelapan kantor-kantor pemerintahan mereka. Putri Miko Yotsuha kembali bersuara, mengungkap tujuan akhir dari para pengkhianat tersebut. Tujuan sebenarnya dari semua pengorbanan ini adalah untuk membangkitkan kembali Dewa Oni. Mereka berniat mengendalikan kekuatannya agar bisa berkuasa mutlak dan melakukan apapun tanpa ada yang bisa menghalangi. Ambisi gila untuk menjadi Tuhan di atas tanah Oni kini terpampang nyata, membuat niat jahat para bangsawan itu terlihat semakin menjijikan di mata publik. Di sisi lain, salah satu petinggi Oni dari klan Shimobashira yang merasa terdesak mulai kehilangan kendali. Dengan wajah gusar dan panik, ia berteriak histeris memberikan perintah, "Cepat, hentikan mereka sekarang juga!" Ia sadar bahwa rahasia kelam mengenai penumbalan, perbudakan manusia, hingga ambisi pribadi mereka sudah terbuka sepenuhnya di depan umum. Ketakutan akan amuk massa membuat sang penguasa yang biasanya angkuh itu kini tampak sangat menyedihkan dan terpojok. Putri Miko Yotsuha berdiri semakin kokoh, menegaskan posisinya bersama sang sekutu. Berkat bantuan nona penyihir menara raksasa, aku akhirnya memiliki kekuatan dan bukti untuk mengungkap dosa-dosa besar ini. Tegasnya, kerjasama antara sang putri dan penyihir tersebut menjadi kunci utama dalam merobohkan tembok konspirasi kuno yang telah menyelimuti Pulau Oni dalam kegelapan selama ratusan tahun. Kini, tidak ada lagi tempat bagi para pengkhianat untuk bersembunyi. Narasi kembali membawa kita ke masa lalu yang terlupakan. Terungkap bahwa Dewa Oni berhasil disegel bukan karena kekuatan hebat para keluarga bangsawan seperti yang tertulis di buku sejarah sekolah. Sebaliknya, segel itu ada murni karena pengorbanan tulus dan suci dari Putri Miko pertama. Fakta sejarah ini sangat bertolak belakang dengan propaganda yang selama ini disebarkan oleh keluarga penguasa untuk melegitimasi posisi dan kekuasaan absolut mereka. Alur cerita berlanjut pada asal-usul berdirinya negara ini. Karena tersentuh oleh pengorbanan tanpa pamrih Putri Miko pertama, leluhur ras Oni memutuskan untuk bersatu dan mengakhiri pertikaian antar suku. Dengan niat tulus untuk menjaga warisan perjuangan tersebut, mereka bekerja sama membangun peradaban hingga akhirnya negara Pulau Oni yang kuat mampu didirikan. Persatuan ini awalnya didasari oleh rasa hormat, bukan oleh penindasan para bangsawan. Putri Miko menjelaskan tradisi rahasia yang selama ini dijaga erat oleh para Miko. Kami selalu mengenang jasa pendahulu kami, agar niat suci Putri Miko pertama tidak dicemari oleh kebusukan para bangsawan. Kami terus berkumpul dan saling mendukung dari generasi ke generasi. Mereka adalah penjaga api kebenaran yang bergerak di bawah tanah, menunggu saat yang tepat seperti hari ini untuk meledakkan kebenaran dan mengembalikan kehormatan gelar Miko yang telah dinodai. Sebagai penutup seruan yang menggetarkan jiwa,
Putri Miko menegaskan bahwa perjuangan ini adalah milik seluruh rakyat. Ini bukan hanya perjuanganku atau para Miko, tapi milik setiap jiwa yang mencintai tanah ini. Ia percaya bahwa di antara kerumunan Oni, masih banyak yang memiliki keberanian dan tekad baja untuk menegakkan keadilan. Dengan dukungan rakyat dan kekuatan naga, ia siap memimpin revolusi untuk membersihkan Pulau Oni dari akar pengkhianatan. Kamera menyorot sangat dekat pada wajah Putri Miko Yotsuha, memperlihatkan gurat kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Saat ia berbicara, taring tajamnya terlihat di balik bibir, menunjukkan identitas darah Oni yang kuat dalam dirinya. Dengan suara bergetar karena emosi, ia menekankan bahwa perasaan tulus rakyat dan para Miko tidak boleh dikhianati lagi. Tekadnya telah bulat untuk mengakhiri siklus penderitaan panjang yang selama ini dipelihara oleh kebohongan sistematis para bangsawan. Kemarahan Putri Miko Yotsuha mencapai puncaknya saat ia menunjuk ke arah kastil penguasa. Ia menyatakan bahwa sebagian besar keluarga Kamijo dan Shimobashira telah menodai kehormatan leluhur dengan perbuatan keji yang bahkan lebih hina daripada binatang liar. Sebagai Putri Miko yang memikul beban tradisi, dan sebagai warga negara yang mencintai Pulau Oni, ia menegaskan dengan lantang bahwa ia tidak akan pernah memberikan ampunan sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Mas Mitsuhiko, Mas Oboro, dan salah satu petinggi klan Shimobashira langsung merasa tertekan dan kaget sejadi-jadinya mendengar deklarasi perang yang secara eksplisit disampaikan oleh Putri Miko Yotsuha barusan. Bahkan ucapan itu menjadi sangat mengerikan ketika tahu bahwa yang berdiri di belakang sang putri adalah penyihir The Great Tower, yang belakangan ini namanya lagi naik banget karena kekuatan dan kekejamannya. Selanjutnya nggak pakai babi bubebo. Seekor naga raksasa yang ditunggangi Putri Miko tiba-tiba mengepakkan sayap dan menukik tajam melewati lereng gunung yang curam. Angin kencang menerpa pakaian sang putri. Namun ia tetap berdiri kokoh sambil berseru bahwa ia telah meminjam kekuatan besar dari Nona penyihir menara raksasa demi menegakkan keadilan. Gerakan agresif naga tersebut menjadi pertanda jelas bahwa waktu untuk bernegosiasi telah habis dan tindakan nyata untuk menggulingkan para pengkhianat segera dimulai. Langit Pulau Oni yang luas kini sepenuhnya dikuasai oleh kepakan sayap pasukan naga yang jumlahnya ribuan. Putri Miko berseru dari angkasa dengan suara yang mengguntur, menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah menangkap dan menghukum para pengkhianat tanpa kecuali. Ia memberikan peringatan keras kepada siapapun yang berupaya menyembunyikan para pelaku. Tidak akan ada lubang persembunyian yang cukup dalam untuk meloloskan mereka dari hukuman yang akan datang. Melihat rakyat sipil yang mulai panik, Putri Miko segera memberikan instruksi tegas untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Bagi rakyatku yang tidak terlibat, tetaplah tenang dan jangan membuat keributan. Masuklah ke dalam rumah dan ikuti instruksi kami. Ia mengulangi perintah itu berkali-kali agar suaranya menjangkau setiap sudut desa. Fokusnya sangat jelas, yaitu ia ingin memastikan rakyat tetap aman selama operasi pembersihan besar-besaran terhadap kaum bangsawan berlangsung. Rakyat Oni yang berada di daratan menatap ke arah langit dengan mata terbelalak dan napas memburu. Saat naga-naga raksasa itu mulai turun mendekati atap-atap rumah, teriakan "Wah!" dan tangis ketakutan pecah di beberapa titik. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, pesan Putri Miko yang bergema dari angkasa memberikan sedikit harapan. Mereka yang tidak bersalah berusaha menenangkan diri dan mencari perlindungan, berharap badai kekacauan ini segera berlalu. Beberapa naga mendarat dengan dentuman keras, menurunkan pasukan maid tempur yang berdiri dalam formasi disiplin tinggi. Mengenakan seragam yang elegan namun fungsional untuk perang, mereka segera menyebar sambil terus mengimbau warga agar tetap tenang. Salah satu pemimpin pasukan, dengan tatapan tajam dan penuh semangat, mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan berseru, "Mari kita mulai." Sebagai tanda dimulainya operasi penertiban wilayah secara total. Suasana magis mendadak memenuhi udara saat anggota pasukan maid mulai mengaktifkan sihir mereka. Cahaya putih terang memancar dari tubuh mereka, dan seketika itu juga sayap-sayap cahaya yang indah namun memancarkan aura kekuatan besar muncul dari punggung mereka. Kekuatan sihir dari menara raksasa ini menandakan bahwa mereka bukan sekadar pelayan biasa, melainkan pasukan elit yang siap menghancurkan pertahanan apapun demi menjalankan titah keadilan Putri Miko. Kini,
Pasukan maid tempur telah bersiaga penuh di atas balkon-balkon yang dibawa oleh naga. Tangan mereka menggenggam erat tombak panjang yang berkilau dan perisai yang diperkuat sihir. Mata mereka menatap tajam ke arah target-target strategis di Pulau Oni. Kesiapan mereka menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Mereka adalah mesin tempur yang sangat efisien, siap menjalankan tugas tanpa ragu demi mengakhiri rezim yang korup. Dengan gerakan yang serempak, pasukan maid tersebut melompat turun dari langit. Sayap cahaya mereka terkembang luas, menahan laju jatuh dan memungkinkan mereka untuk terbang menukik dengan kecepatan tinggi. Mereka membentuk formasi tempur yang rapi di udara, menyerupai hujan cahaya yang turun dari surga. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mengepung lokasi persembunyian para pengkhianat dan memastikan tidak ada satupun jalur pelarian yang tersisa bagi mereka. Pemandangan di langit pemukiman Oni kini terlihat luar biasa, sekaligus mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Pasukan maid memenuhi angkasa, turun secara massal dalam skala yang menyerupai invasi besar. Rakyat Oni yang menyaksikan dari bawah hanya bisa terpaku dengan wajah penuh ketakutan. Kombinasi sayap cahaya, tombak, dan perisai yang berkilauan di antara kawanan naga menciptakan sebuah visual peperangan yang sempurna sekaligus tak tertandingi dalam sejarah pulau. Segera setelah kaki mereka menyentuh tanah, pemimpin pasukan maid memberikan instruksi tegas yang tak terbantahkan. Sesuai rencana, kita akan mengambil alih semua fasilitas strategis dan gerbang utama. Seluruh pasukan menyahut dengan teriakan serentak yang menggetarkan bumi. Siap! Semangat yang meluap dari pasukan ini menandakan dimulainya transisi kekuasaan yang paksa, namun sah dari tangan para pengkhianat kembali ke tangan rakyat melalui sang putri. Kepanikan kecil masih terjadi di beberapa jalanan saat pasukan maid mulai merangsek masuk ke jantung pemukiman. Beberapa warga berlarian ketakutan sambil berteriak, mencoba menghindari derap langkah pasukan. Namun, pasukan maid bergerak dengan sangat efisien. Mereka menggunakan tombak hanya untuk mengamankan area dan memblokade jalan, tanpa melukai satupun warga sipil yang mematuhi instruksi Putri Miko untuk tetap diam. Di tengah suasana tegang, sebuah melodi aneh namun indah tiba-tiba mengalun di udara. Suara musik biola yang jernih merambat ke telinga rakyat Oni, membuat mereka yang tadinya histeris perlahan terdiam seolah terhipnotis. Not-not balok sihir yang bercahaya terlihat melayang-layang secara fisik di udara, menciptakan suasana mistis yang menenangkan sekaligus mengintimidasi, menyelimuti seluruh medan pertempuran dengan aura ketenangan yang aneh. Sumber melodi tersebut ternyata adalah seorang pemain biola misterius yang merupakan bawahan dari Light, yaitu Orca, sang phantom musician. Lantunan melodi biolanya yang anggun itu melayang dengan anggun di udara. Sambil terus menggesek biolanya dengan gerakan yang halus, ia menyapa rakyat dengan suara yang sangat tenang dan menyejukkan. Hadirin sekalian, jangan panik, tetaplah di tempat kalian. Musik sihirnya bukan sekadar hiburan, melainkan mantra penenang massa agar proses penangkapan para petinggi Oni bisa berjalan lancar tanpa ada korban jiwa yang tidak perlu. Di langit malam itu kita disuguhkan oleh pemandangan yang keren banget, dan betapa megahnya pasukan maid yang terbang di langit malam. Sayap-sayap cahaya mereka berpendar dengan warna pelangi yang sangat kontras dengan kegelapan pekat langit Pulau Oni. Di antara mereka, naga-naga raksasa terbang dengan aura kehitaman yang kuat. Perpaduan antara keindahan cahaya sihir dan keganasan naga raksasa menciptakan formasi tempur udara yang tak tertandingi, melambangkan harapan baru di tengah kegelapan sejarah. Dari kejauhan, Pulau Oni tampak seperti dipenuhi bintik-bintik cahaya yang turun dari langit, menandakan titik-titik pendaratan pasukan maid. Para petinggi Oni yang menyaksikan pemandangan ini dari balkon istana, mereka hanya bisa bergumam pendek dengan suara lemas. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa masa kejayaan yang mereka bangun di atas kebohongan kini telah runtuh. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Terlihat di sana Mas Oboro dan Mas Mitsuhiko yang tampak sangat pucat. Tubuh mereka gemetar hebat melihat pasukan maid yang sudah mendarat tepat di depan mata mereka. Keringat dingin mengucur deras, membasahi pakaian mewah yang kini tak ada artinya lagi.
Ekspresi ketakutan yang mendalam menghiasi wajah mereka saat menyadari bahwa serangan balasan dari Putri Miko jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan dalam rencana-rencana licik mereka selama ini. Sebagai penanda berakhirnya era kegelapan, sebuah pesan sihir raksasa muncul dalam bentuk tulisan bercahaya di udara. Kalimat tersebut terbaca dengan jelas oleh semua orang, yaitu, "Aku datang untuk menjatuhkan hukuman ilahi." Ini bukan sekedar ancaman, melainkan vonis mutlak bahwa waktu bagi para pengkhianat untuk menebus dosa-dosa mereka telah tiba. Keadilan yang telah lama tertidur kini bangkit dengan kekuatan penuh untuk membersihkan Pulau Oni. Guncangan hebat terjadi saat seekor naga raksasa mendarat tepat di hadapan Mas Oboro dan Mas Mitsuhiko serta pasukannya yang mencoba kabur. Makhluk buas itu menggeram rendah, membuat para petinggi itu tampak sangat kecil dan tak berdaya di bawah bayangannya. Mereka kini terkepung di antara gerbang kuil suci yang pernah mereka noda dengan ritual palsu. Tidak ada lagi celah untuk lari. Mereka terjepit di antara dosa masa lalu dan konsekuensi yang mematikan di depan mata. Mas Oboro dan Mas Mitsuhiko saling berpandangan dengan sisa-sisa harapan yang hancur. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan total, seolah masih tidak percaya bahwa rencana mereka bisa berantakan secepat ini. Suasana yang seolah muncul di sekitar mereka menggambarkan kekacauan pikiran mereka yang mendadak buntu. Segala strategi licik yang mereka susun selama puluhan tahun hancur berkeping-keping hanya dalam satu malam yang mencekam. Putri Miko melangkah menuju ke punggung naga, berdiri tegak dengan wibawa seorang pemimpin sejati di hadapan para pengkhianat. Didampingi oleh rekan-rekannya yang siap bertempur, ia menatap tajam ke arah musuh-musuhnya. Tatapan matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan otoritas mutlak. Dengan suara yang dingin dan menusuk, ia berseru kepada mereka, "Pada para pengkhianat seperti kalian, waktunya telah tiba untuk membayar semuanya." Dalam sebuah panel besar penuh warna yang dramatis, Putri Miko berteriak dengan seluruh kekuatan dan emosi yang selama ini ia pendam. Wajahnya menggambarkan amarah suci yang membara saat ia menegaskan kepada para bajingan yang telah menumbalkan generasi Miko, "Tidak ada kata ampun untuk bajingan seperti kalian." Pernyataan ini menjadi penutup yang sangat kuat, menandai dimulainya era baru di mana keadilan ditegakkan dengan tangan besi tanpa belas kasihan. Dari ketinggian, kawasan utama klan Kamijo terlihat begitu megah namun tegang. Naga-naga raksasa membelah awan membawa platform besar di punggung mereka yang berfungsi sebagai transportasi logistik udara. Di bawahnya, arsitektur tradisional Jepang dengan atap melengkung berdiri kokoh di antara kolam-kolam jernih dan jembatan kayu yang artistik. Meski tampak tenang, para penjaga yang berlalu lalang di daratan menunjukkan bahwa klan ini sedang dalam siaga tinggi. Di tengah kesibukan itu, Chaos berdiri tegak memberikan instruksi kepada para Fairy Maid. "Laksanakan rencana sesuai jadwal, jangan ada keterlambatan," ucapnya dingin namun berwibawa. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam menggunakan kartu-kartu magis yang telah dipersiapkan. "Gunakan kartu kalian hanya sesuai kebutuhan lapangan. Jangan membuang sumber daya untuk hal yang tidak perlu, tapi pastikan situasi tetap dalam kendali penuh." Ekspresi Chaos berubah semakin serius saat ia memberikan detail tambahan. "Prioritaskan evakuasi warga sipil dan pastikan yang terluka mendapat perawatan segera." Namun, ia menjeda kalimatnya dengan tatapan tajam. "Netralisir siapapun yang cukup bodoh untuk menggunakan kekerasan tanpa memahami posisi mereka saat ini. Jika terjadi sesuatu yang berada di luar skenario atau kendali kalian, segera hubungi aku melalui jalur transmisi utama." Menerima perintah tersebut, para Fairy Maid dengan sayap transparan yang berkilau mulai mengepakkan sayap mereka serentak. Suara teriakan, "Dimengerti," bergema di udara, menunjukkan loyalitas dan kesiapan tempur yang tinggi. Dalam sekejap, mereka melesat ke langit, berpencaran menuju koordinat yang telah ditentukan seperti butiran cahaya yang turun untuk mengepung seluruh area strategis milik klan Kamijo. Kejutan datang dari langit. Pasukan Fairy Maid mendarat dengan anggun namun penuh ancaman, langsung membentuk barisan yang mengepung halaman bangunan utama. Para prajurit klan Oni yang sedang berjaga terperanjat hebat. Mereka tidak menyangka pertahanan udara mereka bisa ditembus begitu mudah.
Suasana yang tadinya hening kini dipenuhi suara gesekan baju zirah saat para Oni mulai bersiaga dengan penuh keraguan di wajah mereka. Seorang ferry maid melangkah maju sebagai negosiator. "Letakkan senjata kalian dan ikuti instruksi kami jika ingin selamat," ucapnya tenang. Seorang prajurit Oni yang geram berteriak, "Di sini kau, berani sekali menginjakan kaki di tanah kami." Namun sang peri hanya menatapnya datar dan membalas, "Kami mengerti loyalitas kalian. Tapi, apakah kalian benar-benar ingin mengabaikan titah yang telah disampaikan oleh Putri Miko?" Keheningan mencekam menyelimuti halaman tersebut. Nama Putri Miko seolah menjadi beban berat di pundak para prajurit Oni. Keringat dingin mengucur dan keraguan terlihat jelas dari tangan mereka yang gemetar. Satu demi satu, suara dentingan logam terdengar saat pedang dan tombak dijatuhkan ke tanah. Mereka memilih menyerah, sementara para ferry maid tetap berdiri waspada. Senjata mereka tetap terarah pada setiap pergerakan sekecil apapun. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama bagi semua orang. Beberapa prajurit yang keras kepala menolak untuk tunduk. Salah satu dari mereka kembali mencabut pedangnya dengan penuh amarah. "Diam! Kami tidak akan mentolerir ketidaksopanan kalian di wilayah agung klan Kamijo," teriaknya memprovokasi rekan-rekannya yang lain. Baginya, menyerah pada peri-peri kecil ini adalah penghinaan terbesar bagi martabat mereka sebagai prajurit Oni. Melihat pembangkangan tersebut, sang ferry maid tidak membuang waktu untuk berdebat. Tatapan matanya menajam, memancarkan aura otoritas yang mematikan. "Konfirmasi. Perlawanan aktif terdeteksi," ucapnya melalui perangkat komunikasi sihirnya. Tanpa ragu, ia memberikan komando singkat namun tegas kepada unitnya. "Mulai proses netralisasi segera. Gunakan kekuatan minimal yang diperlukan untuk melumpuhkan target." Serangan balasan terjadi dalam sekejap mata. Sang ferry maid menghujamkan tongkatnya ke arah prajurit yang melawan, melepaskan aliran listrik biru yang menyambar hebat. "Gia!" teriak prajurit itu saat tubuhnya kaku terkena sengatan energi. Efek listrik tersebut merambat ke area sekitarnya, melumpuhkan saraf para pemberontak dalam radius beberapa meter hingga mereka jatuh tersungkur tanpa bisa memberikan perlawanan lebih lanjut. Halaman utama klan Kamijo kini sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan ferry maid. Para prajurit Oni yang sempat melawan tergeletak tak berdaya di atas tanah, meski nyawa mereka tetap terjaga. Pasukan peri kini berdiri kokoh dengan tombak dan perisai yang membentuk barikade sempurna. Tidak ada lagi suara teriakan perang. Yang tersisa hanyalah kepatuhan mutlak di bawah pengawasan ketat para pelayan setia yang turun dari langit tersebut. Di sisi lain bangunan, Chaos berjalan dengan langkah tenang menyusuri koridor kayu yang panjang. Kehadirannya tampak begitu mengintimidasi, dikawal oleh 4 ferry maid bersenjata tombak yang menjaganya dari segala sisi. Di sepanjang lorong, anggota klan Oni yang tersisa memilih untuk berlutut dan menundukkan kepala. Mereka tidak lagi berani menatap mata Chaos, mengakui kekalahan total klan mereka di hadapan kekuatan baru ini. Saat rombongan Chaos melintas, 2 anggota klan Oni tampak menggigil ketakutan. Keringat dingin membasahi wajah mereka yang pucat pasi. "Mohon ampuni kami hanya mengikuti perintah," isak salah satu dari mereka dengan suara yang hampir habis karena kecemasan. Mereka menatap Chaos dengan tatapan memohon, seolah-olah nyawa mereka berada di ujung tanduk hanya dengan berada di dekat pria yang memimpin invasi tersebut. Chaos menghentikan langkahnya sejenak dan menatap mereka dengan wajah datar yang menenangkan. "Tenanglah, kami tidak ada niatan untuk melukai kalian selama kalian kooperatif," ujarnya singkat. Ucapan itu bukan sekedar basa-basi, melainkan refleksi dari perintah langsung Light kepadanya. Light telah berpesan dengan sangat jelas bahwa tujuan mereka bukanlah pertumpahan darah yang sia-sia, melainkan penertiban dan pencarian informasi. Tanpa membuang waktu lebih lama, Chaos memberikan instruksi singkat kepada pengawalnya. Bawa mereka keluar dan kumpulkan dengan yang lainnya di area evakuasi, perintahnya sambil menunjuk ke arah jalan keluar. Para ferry maid segera bergerak melaksanakan perintah itu dengan efisien, menggiring para anggota klan yang ketakutan tersebut menuju tempat yang lebih aman sebelum operasi penggeledahan utama dimulai di dalam bangunan. Pencarian Chaos membawanya ke sebuah perpustakaan raksasa yang tampak kacau.
Rak-rak buku setinggi langit-langit dipenuhi dengan literatur kuno, namun banyak gulungan kertas dan dokumen yang berserakan di lantai, seolah-olah seseorang baru saja mencoba mencari atau menyembunyikan sesuatu dengan terburu-buru. Chaos berdiri di ambang pintu, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan secara visual. Dalam keheningan perpustakaan, Chaos terus mengamati setiap detail dengan saksama. Sementara itu, salah satu fairy maid di belakangnya mulai bekerja dengan sangat teliti. Ia menyisir deretan buku pada rak-rak kayu yang gelap, jari-jarinya meraba sela-sela buku untuk mencari kejanggalan fisik. Mereka tahu bahwa di tempat seperti ini, informasi yang paling berharga biasanya tidak diletakkan di tempat yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Pencarian itu membuahkan hasil. Jari seorang fairy maid menekan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang tampak sedikit menonjol di rak tersebut. Terdengar suara klik yang samar, disusul oleh suara gesekan kayu yang berat. Mekanisme kuno yang tersembunyi di balik dinding mulai bekerja, menyebabkan rak buku besar tersebut bergeser perlahan ke samping, mengungkapkan sebuah kegelapan yang tersimpan rapi di balik dinding perpustakaan. Setelah rak terbuka sepenuhnya, sebuah tangga kayu menuju ruang bawah tanah terungkap. Chaos berdiri di depan pintu rahasia itu, menatap ke arah kegelapan di bawah sana dengan sedikit helaan napas. Kenapa orang-orang seperti mereka selalu suka dengan hal-hal semacam ini? Ruang bawah tanah dan mekanisme rahasia. Benar-benar klise, gumamnya heran meski ia tahu jalan inilah yang akan membawanya pada jawaban yang mereka cari. Chaos dan seorang fairy maid mulai menuruni tangga kayu yang berderit menuju terowongan bawah tanah yang diperkuat dengan balok-balok kayu tua. Di tengah kesunyian bawah tanah yang lembab itu, pikiran Chaos melayang kembali ke momen di kantor kelurahan Araku. Ia teringat jelas suara Light yang berkata, "Aku punya tugas khusus untukmu, Chaos." Kini ia sadar betapa pentingnya tugas ini bagi rencana besar yang sedang mereka jalankan. Dalam ingatan Chaos, terlihat sosok Light yang sedang memberikan instruksi mendalam di balik meja kerjanya yang penuh dokumen. Dengan nada bicara yang tenang namun berwibawa, Light menjelaskan bahwa kawasan utama klan Kamijo bukan sekadar markas militer. Tempat itu menyimpan rahasia gelap berupa dokumen-dokumen penelitian tingkat tinggi, terutama mengenai metodologi terlarang untuk mengendalikan kekuatan Dewa Oni yang legendaris. Light memberikan penekanan serius, matanya menatap tajam ke arah Chaos. Dokumen itu adalah bukti tak terbantahkan atas keterlibatan mereka dalam eksperimen terlarang, termasuk catatan mengerikan tentang persembahan manusia untuk Dewa Oni, tegasnya. Ia memberikan perintah mutlak agar Chaos menjaga keutuhan kertas-kertas itu. Jangan sampai ada satu lembar pun yang disobek, apalagi dibakar. Kita butuh bukti itu utuh untuk menghakimi mereka. Chaos mendengarkan setiap patah kata dengan wajah serius dan kepatuhan yang tak tergoyahkan. Ia memahami bahwa misi ini bukan sekadar penaklukan fisik, melainkan misi pengamanan data yang sangat krusial bagi masa depan. Light memintanya untuk mengambil alih komando secara langsung di lapangan agar tidak ada kesalahan sekecil apapun. Bagi Chaos, perintah ini adalah mandat suci yang harus ia selesaikan dengan kesempurnaan mutlak. Kembali ke realita, Chaos terus melangkah menyusuri terowongan bawah tanah yang lembab, diikuti oleh fairy maid pribadinya. Di dalam benaknya, terdapat narasi yang mengakui posisi dirinya saat ini. Setelah pernah merasakan kekalahan telak di tangan Light, Chaos merasa bahwa sudah sewajarnya bagi dirinya untuk mengabdi dan mengikuti setiap perintah pria itu. Kekuatan Light telah menundukkan harga dirinya, mengubahnya menjadi pengikut setia. Narasi tersebut berlanjut dengan ungkapan perasaan yang mendalam. Bagi Chaos, dipercayakan tugas yang sangat sensitif dan sepenting ini bukanlah sekadar beban, melainkan sebuah kehormatan besar. Ia melihat ini sebagai tanda kepercayaan yang luar biasa dari Light kepadanya. Di tengah dunia yang penuh pengkhianatan, diberikan tanggung jawab untuk mengamankan aset paling berharga milik musuh adalah bukti bahwa Light sangat mengandalkannya. Chaos terus berjalan dengan ekspresi datar di lorong bawah tanah yang remang-remang. Meski wajahnya tampak tak emosional, batinnya dipenuhi dengan tekad yang membara. Narasi dalam gambar ini menegaskan komitmennya sebagai bawahan untuk berusaha semaksimal mungkin.
Ia tidak akan membiarkan ada celah kegagalan, karena baginya, memenuhi ekspektasi Light adalah satu-satunya cara untuk membuktikan loyalitas dan harga dirinya yang baru. Tiba-tiba, langkah Chaos terhenti secara mendadak. Indranya menangkap pergerakan di ujung lorong bawah tanah yang luas. Di sana, ia mendapati sekelompok orang dari klan Oni yang sedang berkumpul dalam kepanikan. Kehadiran Chaos yang muncul tiba-tiba dari balik bayang-bayang membuat mereka tersentak hebat. Ekspresi kaget dan takut terpancar jelas di wajah para Oni yang mengira tempat persembunyian rahasia mereka telah aman dari jangkauan. Seorang petinggi klan Oni dengan pakaian mewah namun berantakan berteriak dengan nada kasar dan penuh amarah. "Kurang ajar, bagaimana bisa kau masuk ke sini?" pekiknya. Ia menyatakan bahwa ruang bawah tanah ini adalah rahasia tertinggi yang hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih di klan Kamijo. Dengan sombongnya, ia menuntut Chaos untuk segera menyebutkan identitasnya, seolah-olah statusnya masih memiliki arti di situasi itu. Di belakang sang petinggi, prajurit Oni lainnya terlihat sibuk dengan tumpukan peti besar yang terbuka. Bukannya mengamankan dokumen penelitian yang dicari Chaos, mereka justru sibuk memindahkan harta karun berupa emas, perhiasan berkilau, dan benda-benda berharga lainnya. Mereka tampak serakah, berusaha menyelamatkan kekayaan materi di tengah keruntuhan klan mereka, tanpa menyadari bahwa maut sedang berdiri tepat di hadapan mereka. Menanggapi gertakan yang penuh amarah dan kesombongan itu, Chaos tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ia hanya berdiri mematung, menatap kelompok Oni tersebut dengan pandangan yang sangat dingin dan kosong. Ekspresi datarnya seolah-olah sedang melihat sekumpulan serangga yang tidak berarti. Keheningan yang diciptakan oleh Chaos justru terasa lebih mengintimidasi daripada teriakan kasar petinggi klan tersebut sebelumnya. Chaos akhirnya membuka suara, namun yang keluar adalah sindiran tajam dengan nada yang menusuk. "Kalian bahkan mengabaikan dokumen rahasia klan kalian sendiri," ucapnya sambil melirik peti-peti perhiasan itu. Ia mencemooh betapa rendahnya prioritas mereka yang tetap mengutamakan harta benda daripada keamanan nyawa atau kehormatan dokumen penting. Bagi Chaos, tindakan mereka adalah bukti nyata dari kebobrokan moral yang sangat menyedihkan. Hinaan tersebut membuat petinggi klan Kamijo semakin naik pitam. Wajahnya memerah karena geram. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia kembali berteriak dengan penuh kemurkaan. "Kurang ajar kau orang asing. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah pemegang otoritas di tanah ini," teriaknya dengan angkuh, mencoba menutupi rasa takutnya dengan volume suara yang keras, meskipun posisinya sudah sangat terdesak di ujung terowongan. Melihat tuannya kehilangan kendali, seorang bawahan bernama Sogen mencoba menenangkan situasi. "Tolong tenangkan dirimu, tuanku," ucapnya sambil melangkah maju. Dengan mata yang jeli, Sogen menganalisis penampilan para Fairy Maid di belakang Chaos. Berdasarkan seragam dan sayap mereka kemungkinan besar adalah unit elit bawahan dari penyihir menara raksasa yang dirumorkan itu, bisiknya memberikan peringatan strategis. Kelompok Oni itu pun mulai berdiskusi dengan suara rendah dan cemas di lorong yang sempit tersebut. Mereka bertanya-tanya, apakah bawahan sang penyihir sehebat itu hingga bisa menembus mantra pelindung dan menemukan area tersembunyi ini? Namun, ketakutan mereka perlahan berubah. Salah satu dari mereka mulai menghasut dengan nada licik, mengatakan bahwa kemunculan musuh di tempat terisolasi ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan emas yang langka. Sebuah taktik kotor mulai dirumuskan di antara mereka. Pikiran licik mereka berputar untuk menangkap kedua Fairy Maid yang mendampingi Chaos. Mereka berpikir bahwa jika berhasil menjadikan para peri itu sebagai sandera, mereka akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk melawan atau bahkan melarikan diri dari kejaran penyihir menara raksasa. Bagi mereka, para wanita ini adalah kunci keselamatan sekaligus alat pembalasan yang sempurna. Mereka terus menghasut tuannya dengan kata-kata yang memanipulasi keadaan. Wanita penyihir itu selalu bicara tentang omong kosong idealis seperti kemerdekaan mutlak umat manusia. Orang yang sok suci seperti dia pastinya tidak akan tega mengabaikan bawahannya yang disandera, ucap mereka meyakinkan. Mereka percaya bahwa moralitas musuh adalah kelemahan terbesar yang bisa mereka manfaatkan untuk membalikan keadaan yang sudah terjepit. Fokus gambar memperlihatkan detail kecil yang menyeramkan. Senyum licik Sogen yang tersungging di sudut bibirnya.
Ia sedang mematangkan rencana yang sangat busuk dalam kepalanya. Matanya yang licin berkilat saat membayangkan keberhasilan rencana penyanderaan ini. Sogen bukan hanya ingin selamat, ia ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan ini. Dan otaknya yang licik sudah bekerja jauh melampaui kepentingan klan yang ia layani. Sogen menyeringai lebar, menatap para fairy maid dengan pandangan yang merendahkan sekaligus penuh nafsu. Wajah dan tubuh para peri ini benar-benar kelas atas, pujinya dengan nada menjijikan. Dalam benaknya yang mesum, ia sudah berencana untuk menjual para wanita tersebut ke pasar gelap di daratan utama setelah mereka berhasil mencapai jarak aman. Baginya, para bawahan Chaos tak lebih dari sekedar komoditas dagang yang sangat berharga. Rencana jahatnya semakin menjadi-jadi saat ia membayangkan perjalanan mundur mereka. Kita bisa menikmati wanita-wanita ini sepanjang perjalanan ke daratan utama, ujarnya tanpa rasa malu. Ia sangat yakin bahwa banyak faksi di luar sana yang memusuhi penyihir menara raksasa dan akan membayar mahal untuk mendapatkan mainan milik sang penyihir. Rencana ini disambut dengan tawa kecil yang sinis dari anggota klan Oni lainnya di kegelapan. Anggota klan Oni yang lain tampak terkesima dan memuji Sogen dengan penuh kekaguman. Oh, tidak hanya kuat dalam bertarung, ternyata kau juga sangat cemerlang dalam strategi. Seperti yang diharapkan dari pria sehebat dirimu, Sogen, puji mereka. Sogen tampak sangat bangga. Ia mengibaskan kipasnya dengan gaya angkuh, menikmati sanjungan itu seolah-olah rencana busuknya adalah sebuah prestasi militer yang luar biasa membanggakan. Petinggi klan Kamijo yang haus akan solusi instan pun memberikan persetujuan akhirnya. Baiklah, jangan buang waktu lagi, langsung saja tangkap mereka, teriaknya penuh semangat, seolah kemenangan sudah di tangan. Sogen membungkuk hormat dengan senyum yang masih melekat di wajahnya. Akan saya laksanakan segera sesuai perintah Anda, tuanku, jawabnya patuh, sambil mulai mempersiapkan diri untuk menyerang para wanita di belakang Chaos. Sogen mulai melangkah maju dengan penuh percaya diri, memanggul pedang besarnya di pundak dengan gaya meremehkan. Di sisi lain, Chaos tetap berdiri diam tanpa sedikit pun berbalik. Ia membelakangi mereka dengan ketenangan yang tidak wajar, seolah-olah semua percakapan busuk dan rencana penangkapan yang ia dengar barusan hanyalah kebisingan angin lalu yang sama sekali tidak mengancam keberadaannya di lorong gelap tersebut. Tepat sebelum bentrokan terjadi, adu pandang yang sangat tajam pecah antara Chaos dan Sogen. Chaos akhirnya sedikit menoleh, mempertahankan ekspresi datarnya yang mencekam. Sebaliknya, Sogen menatapnya dengan seringai meremehkan yang lebar, merasa bahwa dengan jumlah orang dan rencana sanderanya, ia berada di atas angin. Pertarungan mental terjadi di antara mereka, di mana kesombongan Oni berhadapan dengan ketenangan dingin sang utusan. Chaos akhirnya berbicara, suaranya terdengar sangat rendah dan penuh sindiran yang mematikan. Jadi kalian masih menganut hukum rimba, ya? Tanyanya retoris. Ia melanjutkan bahwa hingga detik ini, mungkin mereka memang merasa menjadi yang terkuat di negara pulau kecil yang terisolasi ini. Namun, nada bicaranya menyiratkan bahwa dunia mereka yang sempit akan segera hancur saat mereka menyadari betapa kecilnya kekuatan mereka di dunia luar. Tatapan Chaos menajam, memancarkan aura dingin yang membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Kalian bicara seolah memahami dunia, padahal kalian bahkan tidak punya konsep dasar untuk melindungi yang lemah, desisnya. Ia mencemooh mereka sebagai sekumpulan orang serakah yang hanya memuja materi. Apakah kalian benar-benar tidak tahu apa itu kebanggaan orang kuat? Kekuatan sejati ada untuk menopang, bukan untuk merampas secara pengecut. Mendengar itu, Sogen justru tertawa meremehkan. Ia menyeringai lebar, menatap Chaos dengan pandangan menghina, seolah sedang mendengarkan ocehan bocah naif. Kau bicara soal kebanggaan? Sepertinya kau salah paham besar tentang makna hukum rimba yang sebenarnya. Ejeknya balik. Baginya, moralitas yang diucapkan Chaos hanyalah sampah tak berguna yang akan segera terkubur bersama pemiliknya di bawah tanah yang lembab ini. Tatapan mata Sogen berubah beringas, memancarkan naluri predator yang haus darah. Ia menegaskan pandangan hidupnya yang kejam dengan suara lantang. Di dunia ini, pihak yang kuat tidak perlu memberi perlindungan.
Sudah sepantasnya yang kuat menindas yang lemah untuk membuktikan kedudukannya, tegasnya. Baginya, rantai makanan adalah satu-satunya hukum yang sah, dan ia merasa berada di puncak rantai tersebut saat ini. Sogen terus merendahkan martabat Chaos, menyebutnya tak lebih dari manusia rendahan yang tercipta hanya untuk dieksploitasi oleh para Oni. Kau hanya ada untuk kami injak dan tindas, ucapnya sombong. Ia menambahkan dengan nada mengejek yang sangat menyakitkan. Jika engkau ingin mengeluh tentang ketidakadilan ini, maka salahkanlah dirimu sendiri karena terlahir begitu lemah dan menyedihkan. Kelemahanmu adalah dosa terbesarmu. Chaos hanya merespons dengan ketenangan yang luar biasa, seolah ocehan Sogen hanyalah angin lalu. Ia mendengarkan pengakuan Sogen tentang masa lalunya, yang ceroboh dengan mata yang sayu, tampak merenungi sesuatu dalam diam. Di balik wajah datarnya, Chaos seolah sedang melihat refleksi dari mereka yang pernah jatuh karena kesombongan. Namun ia tetap waspada terhadap setiap pergerakan sekecil apapun dari lawannya. Sogen melanjutkan ceritanya dengan nada pahit, mengakui bahwa kecerobohannya di masa lalu pernah berakhir dengan kekalahan memalukan oleh seorang penyihir manusia. Namun, sorot matanya kini penuh dengan tekad yang gelap. Aku sudah belajar dari rasa sakit itu. Aku tidak akan pernah bersikap ceroboh lagi mulai sekarang, tegasnya. Ia yakin bahwa kali ini, dengan persiapan dan lokasi yang menguntungkan, kekalahan tidak akan terulang. Sogen mulai memasang kuda-kuda tempur, mengejek posisi Chaos yang terjepit. Di lorong sempit ini, akulah yang memegang kendali, serunya. Ia meremehkan Chaos dan menyatakan bahwa senjata sabit besar milik Chaos tidak akan berguna di sini. Jika kau punya otak, kau pasti sadar bahwa mustahil mengayunkan sabit sebesar itu di tempat sesempit ini tanpa membentur dinding. Kau sendiri yang telah menjebak dirimu dalam lubang kematian. Penghinaan Sogen mencapai puncaknya saat ia menyebut Chaos sebagai manusia rendahan untuk kesekian kalinya. Dengan kesombongan yang meluap, ia menggenggam senjatanya erat-erat. Aku akan memberikan sedikit belas kasihan padamu, ucapnya dengan seringai mengerikan. Aku akan mengakhiri hidupmu dalam sekali tebas agar kau tidak perlu merasakan penderitaan lebih lama. Anggap saja ini hadiah terakhir dari seorang Oni untukmu. Sambil melangkah maju perlahan, Sogen juga melirik ke arah para fairy maid di belakang Chaos dengan tatapan penuh nafsu. Setelah aku menghabisi pria malang ini, giliran kalian, ancamnya. Ia berkata dengan nada licik bahwa ia akan menjaga wanita-wanita tersebut dengan baik dan lembut dalam tawanan mereka. Ancaman itu dimaksudkan untuk merusak fokus Chaos. Namun para fairy maid tetap berdiri tegak tanpa menunjukkan rasa takut. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Sogen akhirnya menerjang maju. "Mati kau!" teriaknya lantang, suaranya menggema di sepanjang terowongan. Ia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, membelah udara menuju leher Chaos. "Beristirahatlah dengan tenang dalam perjalananmu menuju akhirat," serunya, yakin bahwa serangannya tidak akan mungkin bisa dihindari atau ditangkis oleh Chaos dalam ruang yang sangat terbatas itu. Menghadapi serangan fatal tersebut, Chaos tetap bergeming. Tidak ada rasa takut atau keraguan di matanya yang dingin. Dengan gerakan yang sangat efisien, ia ternyata sudah memegang gagang sabitnya dengan posisi yang mantap. Meski ruangannya sempit, ia tampak sudah menguasai setiap jengkal area tersebut. Ia bersiap melepaskan serangan balasan yang kecepatannya akan melampaui segala perhitungan logis yang dimiliki oleh Sogen. Dalam satu gerakan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, Chaos melakukan tebasan balik yang sangat dahsyat. Serangan itu bukan sekadar tebasan fisik, melainkan menciptakan gelombang energi hitam yang menghancurkan. Tubuh Sogen terpental ke belakang dengan sangat keras seolah ditabrak kereta api. Senjata yang sebelumnya ia banggakan terlepas dari genggamannya dan terlempar jauh, hancur berkeping-keping akibat dampak energi tersebut. Sogen yang tadinya begitu sombong, kini tampak sangat mengenaskan. Ia tergeletak dengan wajah penuh ketidakpercayaan dan rasa sakit yang luar biasa. Tebasan telak dari Chaos telah menghancurkan pertahanannya sepenuhnya. Ia mengeluarkan teriakan tertahan, mencoba memahami bagaimana mungkin manusia yang ia remehkan bisa memiliki kekuatan sebesar itu.
Kesombongannya hancur berkeping-keping bersamaan dengan tulang-tulangnya yang patah. Melihat pemimpin mereka terkapar tak berdaya, dua anggota klan Oni lainnya membeku karena syok. Oni yang sedang memegang peti harta karun gemetar hebat hingga perhiasannya berdenting. Mereka terbelalak melihat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Chaos. Logika mereka tentang yang kuat menindas yang lemah kini berbalik menyerang mereka sendiri dengan cara yang paling brutal. Ketakutan yang mendalam mulai menyebar di antara mereka. Petinggi klan Kamijo yang tadinya berdiri angkuh di belakang, kini hanya bisa meraung kesakitan. Dampak dari serangan Chaos ternyata merambat luas hingga menghancurkan struktur di sekitarnya. Tubuhnya terasa remuk, terkena gelombang kejut yang dahsyat. Ia berteriak panjang. Sebuah raungan penuh keputusasaan saat menyadari bahwa otoritas dan kekuatannya sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan sosok yang ia sebut manusia rendahan. Dahsyatnya, serangan Chaos mengakibatkan kerusakan parah pada struktur lorong bawah tanah. Dinding-dinding retak dan langit-langit bergetar hebat. Peti-peti harta karun yang mereka banggakan hancur berantakan terkena hempasan energi. Emas, permata, dan perhiasan berharga lainnya terlempar ke segala arah, berserakan di tanah seperti sampah yang tak berharga. Kekayaan yang mereka coba selamatkan kini hancur di tengah debu reruntuhan. Setelah debu mereda, area tersebut dipenuhi oleh pemandangan yang ironis. Harta karun berupa permata dan emas jatuh berhamburan menimbun tubuh para Oni yang telah tumbang. Sogen dan anak buahnya terkapar tak sadarkan diri dengan mata putih yang menunjukkan kekalahan mutlak. Mereka terkapar di tengah kemewahan yang sebelumnya sangat mereka agungkan. Kini kekayaan itu hanya menjadi hiasan bagi kekalahan memalukan mereka. Sambil memegang sabitnya yang masih mengeluarkan aura gelap, Chaos menjelaskan rahasia kekuatannya. Ini adalah sabit kekacauan, ucapnya dingin. Ia memaparkan bahwa senjata ini memiliki sifat magis unik yang tidak bisa ditangkis oleh sihir atau senjata biasa. Sabit ini tidak terhalangi oleh materi fisik seperti dinding, tanah, atau lantai. Ia akan tetap mencapai targetnya tanpa kehilangan momentum. Jelasnya mengenai kemudahan serangan tadi. Dengan ekspresi penuh wibawa, Chaos memberikan kata-kata terakhirnya mengenai moralitas. Kekuatan tanpa martabat hanyalah kebiadaban. Para bajingan yang telah melupakan kebanggaan sebagai orang kuat adalah makhluk yang jauh lebih buruk daripada binatang buas sekalipun, tegasnya. Baginya, para Oni ini tidak layak disebut prajurit. Mereka hanyalah parasit yang menggunakan kekuatan untuk menindas tanpa memiliki integritas sedikitpun. Chaos bergumam pelan, menyatakan rasa muaknya pada kebusukan moral yang ia temui. Salah satu fairy maid mendekat dengan sopan. Chaos, sama? Apakah keadaan di sini sudah terkendali sepenuhnya? Tanyanya lembut. Meski ia paham alasan para Oni ini melawan, ia tetap merasa khawatir akan keberadaan sisa-sisa anggota klan lainnya yang mungkin mencoba melarikan diri melalui jalur-jalur rahasia yang belum mereka temukan di dalam kompleks ini. Chaos merespons kekhawatiran pelayannya dengan tatapan yang sangat tenang, seolah semua sudah masuk dalam kalkulasi. Apakah kau lupa siapa yang sedang menjaga pintu keluar? Tanyanya balik. Ia mengingatkan bahwa Ice Heat sama telah ditugaskan secara khusus untuk menunggu di sepanjang jalur pelarian yang mungkin diambil oleh sisa-sisa anggota klan Kamijo. Tidak ada celah yang dibiarkan terbuka dalam rencana penertiban ini. Chaos menunjukkan ekspresi sedikit lelah, seolah-olah seluruh drama ini terlalu membosankan baginya. Oh walah, kalian terlalu khawatir, gumamnya pelan sambil menyarungkan kembali senjatanya. Ia tahu betul bahwa meskipun ada yang berhasil lolos dari lorong bawah tanah ini, mereka hanya akan jatuh ke tangan rekan timnya yang lain. Situasi pelarian tersebut sudah sepenuhnya berada di bawah kendali tim elit yang telah disebar oleh Light. Suasana berpindah ke area luar, tepatnya di sebuah dermaga sungai yang tenang pada malam hari. Sebuah perahu kecil tertambat diam di dekat jembatan kayu, di samping sebuah pondok tradisional dengan kincir air yang terus berputar pelan. Latar belakang perbukitan yang gelap menambah kesan sunyi dan terisolasi. Tempat ini tampak damai, namun di balik ketenangan itu, sebuah penyergapan sedang dipersiapkan untuk menyambut para pelarian. Di depan pondok kecil itu, terlihat beberapa anggota klan Oni yang berhasil ditangkap.
tubuh mereka diikat kuat dengan tali, menunjukkan bahwa upaya pelarian mereka gagal total. Narasi menjelaskan bahwa masternya, yaitu Light, secara pribadi telah meminta seseorang untuk mengamankan pemimpin klan Kamijo yang mencoba melarikan diri lewat jalur air. Rencana pelarian yang mereka anggap sangat rahasia ternyata sudah terbaca sejak awal oleh Light. Sesosok karakter muncul dari balik bayang-bayang di lokasi dermaga. Ia berdiri dengan sikap siaga, penuh tekad untuk membuktikan kemampuannya. Terakhir kali aku merasa sangat sial karena orang aneh tertentu yang menggangguku, gumamnya merenungi kegagalan sebelumnya. Namun kini ia merasa nasib baik sedang berpihak kepadanya. Kesempatan untuk menangkap target kelas kakap sudah ada di depan mata, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Karakter tersebut, yang ternyata adalah Ice Hit, berseru dengan semangat yang berkobar. Aku akan menangkap target penting ini demi menunjukkan kesetiaanku pada Master, serunya penuh keyakinan. Sebagai salah satu bawahan setia Light, ia berjanji akan melaksanakan perintah ini dengan kesempurnaan mutlak. Ia tidak akan membiarkan satu pun petinggi klan lolos dari jeratan hukum yang telah dipersiapkan, memastikan kesetiaannya terbukti lewat hasil nyata. Pemandangan terbuka lebar memperlihatkan sebuah kawah raksasa yang mendominasi daratan Pulau Oni. Kawah purba ini dikelilingi oleh tebing terjal yang berbatasan langsung dengan hamparan lautan luas. Di tepian kawah yang ekstrim, tampak struktur bangunan tradisional yang kokoh dengan jembatan kayu kecil yang menghubungkan satu sisi ke sisi lainnya. Pemukiman ini tampak sunyi namun megah, berdiri tepat di bibir jurang yang menjadi saksi bisu sejarah panjang negara tersebut. Hembusan angin kencang tercipta saat seekor naga raksasa mendarat dengan anggun di area kawah. Di atas punggungnya, Light, Putri Yotsuha, Eri, dan Mei berdiri di atas platform kayu. Kedatangan mereka disambut oleh teriakan histeris Bang Mitsuhiko yang sudah menunggu di daratan. Dengan nada mendesak dan wajah penuh kekhawatiran, ia berteriak ke arah sang putri. "Hime Miko-sama, apa yang terjadi? Mengapa Anda membawa mereka ke tempat suci ini?" Wajah Mitsuhiko memerah karena amarah yang tak terbendung. Ia berteriak lantang hingga suaranya bergema di dinding kawah, menyatakan bahwa kehadiran rombongan naga ini adalah penghinaan besar bagi leluhur mereka. Baginya, membiarkan naga-naga di bawah komando penyihir menara raksasa yang memiliki reputasi kelam untuk menginjakan kaki di tanah negara Pulau Oni adalah sebuah skandal yang akan mencoreng kehormatan bangsa mereka selamanya. Sambil menunjuk tajam ke arah Putri Yotsuha yang masih berada di ketinggian, Mitsuhiko melanjutkan protes kerasnya. Matanya melotot penuh emosi saat ia menegaskan bahwa tindakan sang putri bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan nyata terhadap kedaulatan negara. Membawa pihak asing yang berbahaya ke jantung pertahanan kita adalah dosa besar, Putri. Anda telah mengkhianati kepercayaan rakyat Oni, tegasnya dengan suara parau. Berlawanan dengan ledakan emosi Mitsuhiko, Putri Yotsuha justru menanggapi dengan ketenangan yang luar biasa. Ia berdiri tegak di atas platform naga, menatap ke bawah dengan tatapan yang sedikit meremehkan. Dengan nada santai dan sedikit sindiran, ia bertanya balik, "Mengapa kau terlihat begitu panik, Mitsuhiko? Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan hingga kau tampak begitu terburu-buru ingin mengusir tamu-tamuku dari sini?" Tanpa menunggu jawaban, Putri Yotsuha memberikan penjelasan mengenai kesepakatan rahasia yang telah ia susun. Ia menyatakan bahwa sebagai petinggi, Mitsuhiko seharusnya tidak perlu berpura-pura terkejut. Sang putri menegaskan bahwa menjalin kontak dengan penyihir menara raksasa adalah langkah strategis demi mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menyegel Dewa Oni secara permanen, sebuah beban yang selama ini dipikul oleh garis keturunannya. Mendengar penjelasan yang begitu lugas, Mitsuhiko mendadak terdiam. Mulutnya yang tadi berteriak kini tertutup rapat, sementara butiran keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ekspresi wajahnya berubah drastis dari kemarahan menjadi ketegangan yang nyata. Rasa tidak percaya terpancar dari matanya.
Ia tidak menyangka bahwa sang putri memiliki keberanian untuk mengambil keputusan ekstrim yang di luar kendali kelompoknya selama ini. Mencoba membalikan keadaan, Bang Mitsuhiko kembali memperingatkan Putri Yotsuha dengan suara yang dibuat seolah penuh kepedulian. Ia menunjuk ke arah rombongan Light dan menyebut bahwa mereka adalah penipu ulung. "Jangan tertipu, Putri. Wanita yang mengaku sebagai penyihir menara raksasa itu hanyalah orang asing yang memalsukan nama besar sang penyihir untuk masuk ke wilayah kita. Mereka hanya memanfaatkan kepolosan Anda." Dengan penuh keyakinan yang dipaksakan, Mitsuhiko berteriak kepada pasukannya dan sang putri bahwa sosok di hadapan mereka adalah palsu. Ia bersikeras bahwa individu yang selama ini menjalin komunikasi dengan klan mereka memiliki aura yang berbeda. Dia bukan orang yang sama. Mereka adalah penyusup berbahaya yang mencoba mengacaukan stabilitas negara Pulau Oni dari dalam. Kita harus bertindak sebelum mereka menghancurkan segalanya. Dengan nada memohon yang dramatis, Mitsuhiko meminta Putri Yotsuha untuk segera turun dari punggung naga tersebut. Ia mendesak sang putri untuk menjauh dari rombongan asing itu dan segera berlari ke arah barisan pasukannya yang sudah bersiaga. "Himemiko-sama, cepatlah kemari. Larilah ke arah kami agar kami bisa melindungi Anda dari ancaman pihak asing ini. Nyawa Anda sedang dalam bahaya besar selama Anda berada di dekat mereka." Putri Yotsuha justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan sarkasme. Dengan gaya yang sangat santai, ia memulai percakapan dengan nada yang sangat meremehkan. "Begitu ya? Kamu pikir aku akan berkata seperti itu dan langsung lari ketakutan kepadamu?" Kalimat pendek ini dijatuhkan seperti bom, menunjukkan bahwa ia sedang memancing emosi Mitsuhiko dan sama sekali tidak termakan oleh sandiwara pria tua tersebut. Raut wajah sang putri berubah menjadi tegas dan penuh otoritas. Ia menyatakan bahwa hanya sosok yang benar-benar kuatlah yang mampu memimpin armada naga sebanyak itu, sehingga mustahil mereka adalah palsu. "Jangan mempermainkanku!" teriaknya dengan nada marah yang menggelegar. Sambil menunjuk ke arah barisan naga yang masih berputar-putar di langit, ia menegaskan bahwa kekuatan yang ada di hadapan mereka adalah bukti kebenaran yang mutlak. Mitsuhiko tampak semakin terpojok. Wajahnya kini basah oleh keringat dingin dan matanya bergerak gelisah ke segala arah. Ia tidak menyangka bahwa Putri Yotsuha akan memberikan perlawanan verbal sekuat itu di depan umum. Tekanan mental yang diberikan sang putri mulai meruntuhkan kepercayaan dirinya, dan rasa terkejut atas situasi yang berkembang di luar rencana ini membuat tubuhnya sedikit gemetar di hadapan pasukannya sendiri. Ledakan amarah Putri Yotsuha mencapai puncaknya. Ia berteriak kepada Mitsuhiko dan pengikutnya, melabeli mereka sebagai pengkhianat bangsa yang gila akan ambisi pribadi. "Aku tahu semua busukmu," serunya. Ia mengungkapkan bahwa ia telah memegang semua dokumen bukti mengenai tindakan tidak setia yang dilakukan Mitsuhiko selama ini. "Kalian tidak akan bisa bersembunyi lagi di balik topeng kesetiaan. Semua bukti kejahatan kalian sudah ada di tanganku." Dengan air mata kemarahan yang tertahan, sang putri mengutuk dosa-dosa mereka yang telah mengorbankan para gadis suci terdahulu, termasuk ibunya sendiri, demi ritual yang kejam. "Aku tidak akan memaafkan kalian," sumpahnya dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. Ia berjanji akan menangkap setiap orang yang terlibat dalam konspirasi berdarah tersebut tanpa sisa, memastikan bahwa dendam keluarga dan para pendahulunya terbayaskan. Suasana menjadi mencekam saat seekor naga raksasa melangkah maju, berdiri tegak dan mengintimidasi tepat di hadapan Mitsuhiko. Bayangan naga itu menelan tubuh pria tersebut. Di latar belakang, terlihat sebuah struktur bangunan tinggi yang megah, di mana beberapa karakter lain tampak berdiri di balkon mengawasi perdebatan panas tersebut dari kejauhan dengan tatapan waspada, seolah bersiap jika konflik fisik pecah seketika. Melihat situasinya mulai berantakan, Mitsuhiko mendadak menghela napas panjang. Ketegangan yang tadi menyelimutinya seolah menguap, berganti dengan sikap pasrah yang sinis. Aduh,
Aduh, walah. Dalah, gumamnya pelan sambil menggelengkan kepala. Ungkapan tradisional itu menunjukkan bahwa ia merasa keadaan ini telah menjadi sangat merepotkan dan tidak lagi berjalan sesuai dengan naskah yang semula ia susun dengan rapi di kepalanya. Mitsuhiko kembali berbicara dengan suara yang kini jauh lebih tenang, hampir dingin. Ia menjelaskan bahwa sejak Putri Yotsuha menghilang dari rumah persembunyiannya, ia telah mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari ke setiap pelosok negeri Onijima tanpa hasil. Aku benar-benar tidak menyangka, ucapnya sambil menatap sang putri, bahwa ternyata sang mangsa yang kucari selama ini berlindung di balik ketiak sang penyihir menara raksasa. Menghadapi perubahan sikap Mitsuhiko yang tiba-tiba tenang, Putri Yotsuha tidak bergeming. Ia hanya terdiam 1000 bahasa dengan tatapan mata yang tajam bagaikan pedang. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Namun aura permusuhan yang ia pancarkan menunjukkan ketegangan yang mendalam. Ia sedang menilai setiap gerak-gerik pria di depannya, waspada terhadap tipu muslihat lain yang mungkin akan dikeluarkan oleh sang pengkhianat. Mitsuhiko menyunggingkan senyum sinis yang mengerikan. Ia menyebut bahwa sang penyihir telah melakukan hal yang sangat kejam dengan memberitahu kebenaran pahit kepada sang putri. Menurut logikanya yang menyimpang, seharusnya seorang gadis suci tetap tidak tahu apa-apa agar bisa menjadi persembahan yang indah bagi dewa iblis. Ketidaktahuan adalah berkah, putri. Menjadi tumbal demi kemakmuran negara adalah kehormatan yang kau hancurkan sendiri. Sambil mengibaskan tangannya seolah membuang debu, Mitsuhiko bergumam, "Yah, sudahlah." Ia mengakui bahwa meskipun situasi saat ini sedikit melenceng dari rencana awal yang ia susun dengan teliti, hal itu tidak membuatnya benar-benar khawatir. Matanya menunjukkan bahwa ia masih memiliki kartu as di tangannya, dan keberadaan sang penyihir maupun naga-naga itu hanyalah rintangan kecil yang sudah ia antisipasi sebelumnya. Mitsuhiko kemudian merogoh sesuatu dan memegang untaian tasbih besar di tangannya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat serius, dengan tatapan mata yang tajam dan dingin yang memancarkan niat membunuh. Dengan suara rendah yang mengancam, ia menutup pembicaraan. Karena keadaan sudah sampai pada titik di mana kebenaran terungkap, maka tidak ada pilihan lain bagi kalian selain mati di sini. Mari kita selesaikan ini dengan cara lama. Wajah Mitsuhiko mendadak berubah menjadi bengis dan menyeramkan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya melepaskan teriakan yang sangat keras hingga urat-urat di lehernya terlihat menegang. Dengan mulut terbuka lebar dan mata yang memancarkan kegilaan, ia memberikan perintah terkutuk yang selama ini ia persiapkan, yaitu, "Bangkitlah, wahai dewa iblis Kijin, hancurkan segalanya dan tunjukkan kekuatan sejatimu kepada dunia." Sesaat setelah perintah itu bergema, permukaan kawah di dalam gunung mulai bereaksi secara mengerikan. Bunyi gemuruh dari perut bumi terdengar memekakan telinga, disertai dengan gelembung-gelembung besar yang muncul dari permukaan cairan gelap mirip lumpur pekat. Gejolak itu menandakan bahwa sesuatu yang sangat masif dan purba sedang merangkak naik, bersiap untuk menghirup udara dunia setelah tertidur selama berabad-abad. Dari dalam gejolak lumpur hitam yang mendidih, muncullah sesosok makhluk raksasa yang mengerikan. Tubuhnya dibalut oleh sisik keras yang tampak seperti baja hitam yang mengkilap di bawah cahaya remang. Ukurannya benar-benar luar biasa, bahkan gedung-gedung besar yang berada di sekitar bibir kawah terlihat seperti mainan kecil jika dibandingkan dengan tinggi tubuhnya yang mulai menjulang tinggi melampaui puncak-puncak bangunan. Mitsuhiko, Oboro, dan seluruh pasukan Oni yang berdiri di daratan mendadak terdiam 1000 bahasa. Ketakutan merayap di punggung mereka saat melihat ke arah tebing dan bangunan tinggi yang kini tertutup bayangan raksasa. Entitas yang mereka panggil sebagai dewa, itu memancarkan aura kegelapan yang begitu pekat, mengubah suasana yang semula penuh teriakan provokasi menjadi sunyi senyap karena rasa ngeri yang sangat mencekam. Dewa iblis telah bangkit sepenuhnya dari persemayamannya. Makhluk itu mendongak ke langit dan membuka mulutnya yang sangat lebar, memperlihatkan barisan taring tajam yang mampu menghancurkan tulang naga sekalipun. Dengan kekuatan penuh, ia melepaskan raungan dahsyat yang menggetarkan fondasi pulau,
menciptakan percikan air dan lumpur raksasa ke segala arah, menandakan kembalinya sang penguasa kegelapan ke dunia manusia. Suara raungan Dewa Iblis terus bergema dengan frekuensi yang menyakitkan telinga di seluruh penjuru area. Makhluk itu kini berdiri tegak di atas puncak sebuah bukit besar, menegaskan dominasinya atas seluruh daratan Pulau Oni. Teriakan panjangnya seolah menjadi lonceng kematian yang menandakan dimulainya era kehancuran, membuat siapapun yang mendengarnya merasa bahwa harapan untuk selamat telah sirna ditelan kegelapan. Goncangan hebat dan suara mengerikan itu akhirnya disadari oleh penduduk kota di kaki gunung. Mereka keluar dari rumah dengan wajah pucat, berteriak ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arah puncak gunung yang kini ditempati oleh sosok monster masif. "Lihat itu! Di Gunung Kijin!" Apakah legenda itu nyata? Apakah itu benar-benar Dewa Iblis? Teriak mereka dengan suara gemetar, menyadari bahwa hari penghakiman telah tiba. Suasana di kota berubah menjadi kekacauan total. Para penduduk yang tadinya merasa aman, kini tampak pucat pasi dengan mata yang membelalak karena trauma. Mereka berlarian tanpa arah sambil berteriak panik. "Gawat, Dewa Iblis benar-benar telah bangkit kembali." Ketakutan mereka bukan tanpa alasan. Legenda kuno tentang kehancuran yang dibawa oleh Kijin kini terpampang nyata di depan mata mereka, menghancurkan sisa-sisa keberanian mereka. Dewa Iblis, Kijin, kini terlihat dalam bentuk utuhnya, berdiri kokoh di tengah lembah pegunungan yang dikelilingi tebing-tebing curam. Ukurannya yang sangat masif, menciptakan pemandangan yang tak masuk akal. Bahkan, naga-naga besar yang terbang di sekitarnya kini tampak hanya seperti lalat-lalat kecil yang tidak berarti. Keberadaannya benar-benar menelan ruang dan cahaya, menjadikannya satu-satunya pusat perhatian yang menakutkan. Mitsuhiko berteriak dengan penuh semangat yang bercampur dengan kebencian murni. Ia memperkenalkan makhluk itu sebagai dewa dalam legenda yang akan membersihkan musuh-musuhnya. Lahap mereka semua, Dewa Iblis. Makan gadis suci tak berguna itu dan penyihir menara yang bodoh. Sama seperti kau melahap tumbal-tumbal sebelumnya, jangan biarkan ada yang tersisa, bahkan naga-naga itu sekalian. Serunya dengan tawa yang gila. Seolah mengerti perintah tersebut, Dewa Iblis merespons dengan raungan yang jauh lebih dahsyat hingga mampu memecahkan kaca-kaca bangunan di sekitarnya. Getaran suaranya menciptakan gelombang tekanan udara yang sangat kuat di seluruh area. Melihat ancaman yang begitu nyata, naga-naga di pihak Light segera mengepakkan sayap mereka lebih kencang dan masuk ke posisi siaga, bersiap untuk menghadapi serangan dari makhluk legendaris tersebut. Di tengah kekacauan itu, Mitsuhiko menunjukkan senyum menyeringai yang dipenuhi rasa kemenangan. Wajahnya yang licik tampak sangat puas saat melihat Dewa Iblis mulai bergerak sesuai keinginannya. Baginya, semua pengorbanan dan pengkhianatan yang ia lakukan telah membuahkan hasil yang sempurna. Ia yakin bahwa saat ini adalah awal dari kekuasaan mutlaknya atas Pulau Oni, tanpa peduli pada kehancuran yang ia timbulkan. Putri Yotsuha tetap berdiri tegak di posisinya. Alih-alih gemetar ketakutan, ia hanya memberikan respons singkat dengan gumaman, yang MPH yang terdengar sangat dingin. Ia menatap tajam ke arah Dewa Iblis dan Mitsuhiko dengan ekspresi yang menunjukkan ketabahan luar biasa. Baginya, kemunculan monster itu bukanlah akhir, melainkan awal dari rencananya untuk menghapus semua dosa masa lalu yang telah menghantui garis keturunannya. Di atas balkon yang menjadi tempat berlindung sementara, Putri Yotsuha melakukan tindakan yang mengejutkan. Ia perlahan berlutut di hadapan Light, disaksikan oleh Mei dan Eri yang masih mengenakan pakaian tertutup. Suasana di sana mendadak berubah menjadi sangat sakral dan formal. Di tengah gemuruh raungan monster di luar, tindakan sang putri menunjukkan sebuah penyerahan diri dan permohonan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada dalam posisi berdoa, Putri Yotsuha memohon dengan suara bergetar, "Tuan Dark, kumohon pada Anda, balaskanlah dendamku, dendam para gadis suci terdahulu, dan dendam ibuku.
Aku sadar kekuatanku tidak akan pernah cukup untuk menghadapi kegelapan ini sendirian. Air mata mulai menggenang di matanya, menunjukkan betapa besarnya beban yang selama ini ia tanggung di pundaknya yang rapuh. Tanpa banyak bicara, Light merespons permohonan itu dengan tenang. Ia memanggil sebuah katana legendaris dari celengan dimensinya, memegang gagang pedang dengan hiasan unik tersebut dengan mantap. Menatap langsung ke mata Yotsuha, ia memberikan jawaban yang singkat namun sangat meyakinkan, yaitu, "Serahkan saja padaku." Kata-kata itu terdengar sangat berwibawa, seolah-olah kemenangan sudah berada di genggamannya saat itu juga. Light memberikan senyum tipis yang penuh percaya diri kepada Yotsuha. "Aku akan melaksanakan balas dendam ini bersamamu," ucapnya pelan namun tegas. Meskipun naga raksasa dan dewa iblis yang mengerikan berada tepat di belakangnya, Light sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ketenangannya yang luar biasa memberikan kesan bahwa ia adalah sosok yang jauh lebih berbahaya daripada monster apapun yang ada di pulau itu. Mendengar kesanggupan dari sosok yang ia panggil Tuan Dark, wajah Putri Yotsuha seketika merona merah karena haru. Ia menangkupkan tangannya di depan dada dengan ekspresi penuh syukur dan kebahagiaan yang tulus. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti hatinya. Akhirnya, ia menemukan seseorang yang cukup kuat dan tulus untuk berdiri di sisinya, melawan kekejaman yang telah merenggut segalanya dari hidupnya selama ini. Namun, suasana haru itu terusik oleh pandangan tajam dari Mei dan Eri yang berada di dekat mereka. Melihat tingkah Yotsuha yang tampak kegatelan dan terlalu dekat dengan Light, keduanya menunjukkan ekspresi kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Salah satu dari mereka mengeluarkan gumaman pendek sambil terus mengamati situasi dengan seksama, menyadari adanya perubahan atmosfer yang canggung di tengah situasi pertempuran. Dewa Iblis Kijin kembali melepaskan raungan "Oh" yang memekakan telinga sambil mencondongkan tubuhnya ke depan untuk menerkam. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sosok Light yang kini dikenal sebagai Tuan Dark sudah meluncur dengan kecepatan tinggi. Ia terbang membelah udara seperti kilat hitam tepat di depan wajah makhluk raksasa tersebut, siap memulai konfrontasi langsung yang akan menentukan nasib seluruh pulau. Adu kekuatan yang luar biasa pun meledak secara instan. Tuan Dark bergerak sangat cepat hingga gerakannya hanya terlihat sebagai garis-garis aksi yang memenuhi medan tempur. Tebasan pedangnya menghantam tubuh keras Dewa Iblis secara bertubi-tubi dengan presisi yang mematikan. Setiap benturan antara katana dan kulit bersisik monster itu menciptakan percikan energi yang sangat terang, menerangi kawah yang gelap dengan cahaya biru dan putih. Setelah melancarkan serangan beruntun yang sangat kuat, Tuan Dark terlihat melayang dengan anggun di udara. Dampak dari serangannya barusan sangat luar biasa hingga menciptakan getaran besar pada tubuh masif Dewa Iblis. Efek ledakan cahaya putih yang menyilaukan muncul di titik serangannya, menandakan bahwa kekuatan yang ia kerahkan mampu mengguncang pertahanan entitas legendaris yang seharusnya mustahil untuk dilukai oleh manusia biasa. Kamera kini menyorot lebih dekat ke arah bagian kepala Dewa Iblis. Meskipun kulitnya sekeras batu gunung dan dilapisi sisik tebal, terlihat retakan-retakan kecil dan luka tipis akibat serangan Tuan Dark. Meskipun lukanya tampak kecil dibandingkan ukuran tubuhnya, keberhasilan menembus pertahanan dewa tersebut membuktikan bahwa senjata dan kekuatan yang dimiliki Tuan Dark berada pada level yang benar-benar berbeda. Mitsuhiko yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan langsung kehilangan ketenangannya. Ia tampak sangat terkejut, matanya membelalak lebar dan mulutnya terbuka tanpa bisa berkata-kata. "Apa? Bagaimana mungkin?" teriaknya dengan nada tidak percaya. Keyakinannya bahwa Dewa Iblis adalah makhluk yang tak tertandingi mulai runtuh saat melihat makhluk legendaris tersebut ternyata bisa dilukai dengan begitu mudah oleh seorang asing. Wajah Hoboro kini dipenuhi dengan butiran keringat dingin yang mengucur deras. Ia terpaku di tempatnya berdiri, merasakan tekanan energi yang dipancarkan oleh Tuan Dark dari kejauhan. Ekspresi ketakutan yang mendalam menghiasi wajahnya saat ia menyadari bahwa kekuatan pemuda asing itu jauh melampaui segala perhitungan dan dugaannya. Ia mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa,
melainkan sebuah bencana bagi rencana mereka. Tuan Dark mendarat dengan sangat tenang. Kakinya menyentuh tanah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Di latar belakang, tubuh raksasa Dewa Iblis yang tadinya begitu perkasa, kini dipenuhi dengan retakan bercahaya akibat serangan maut yang baru saja ia terima. Makhluk legendaris itu tampak mulai melemah. Tubuh masifnya bergetar hebat, seolah fondasi kekuatannya telah hancur total oleh satu tebasan yang sangat presisi dari Tuan Dark. Suasana di seluruh kawah mendadak menjadi hening, seolah alam pun menahan napas menyaksikan pemandangan itu. Tuan Dark berdiri membelakangi Mitsuhiko dan Oboro yang masih mematung karena syok berat. Di bagian atas panel, terlihat kilasan mata Tuan Dark yang memancarkan ketenangan yang mematikan. Tidak ada keraguan atau kelelahan di sana, hanya tatapan dingin seorang predator yang telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Panel ini memperlihatkan sudut pandang dari belakang Oboro yang sedang menatap sosok Tuan Dark di kejauhan. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Tuan Dark menyarungkan kembali pedangnya ke dalam sarung kayu yang sederhana. Oboro merasakan desiran aneh di hatinya. Ia merasa sangat tidak asing dengan gaya berdiri, bentuk pedang, dan ritme bertarung pria itu. Napasnya mulai memburu saat ia mulai mengaitkan sosok ini dengan Light, rekannya yang dulu. Tuan Dark diperlihatkan secara penuh dari jarak dekat. Jubah gelapnya berkibar ditiup angin kawah, sementara topeng yang menutupi bagian atas wajahnya memberikan kesan misterius yang mengintimidasi. Tangan kanannya dengan santai memegang gagang pedang yang disandarkan di bahunya, menunjukkan kesiapan mental yang luar biasa. Aura yang ia pancarkan benar-benar menguasai medan perang, seolah-olah ia sedang menunggu musuh berikutnya untuk mencoba peruntungan. Dengan suara yang berat dan penuh wibawa, Tuan Dark menyebutkan nama aliran bela dirinya, yaitu ilmu pedang aliran Onijima. Ia mengambil kuda-kuda rendah dengan konsentrasi tinggi. Tindakan ini dilakukan Light dengan sengaja. Ia ingin memamerkan teknik yang dulu diajarkan oleh Oboro kepadanya. Ini adalah pesan terselubung bagi sang mantan guru, sebuah provokasi mental yang dirancang untuk membangkitkan ingatan kelam tentang murid yang mereka khianati. Meskipun tubuhnya sudah retak-retak, Dewa Iblis, Kijin, menolak untuk jatuh begitu saja. Ia kembali bangkit dengan mata merah menyala yang memancarkan haus darah yang tak terhingga. Sosok raksasa itu kini berdiri tepat di balik gerbang tori besar, menciptakan pemandangan yang sangat mistis dan mengerikan. Aura kegelapan yang pekat menyelimuti area sekitar, seolah sang dewa sedang mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk satu serangan terakhir. Melihat teknik pedang yang baru saja diucapkan Tuan Dark, Oboro tersentak hebat. Wajahnya yang biasanya tenang, kini dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan yang nyata. Sebagai pemimpin pasukan, ia merasa otoritasnya runtuh dalam sekejap. Pikirannya bergejolak, mencoba memproses bagaimana mungkin teknik rahasia klan mereka bisa dikuasai dengan begitu sempurna oleh orang asing yang mengaku sebagai Tuan Dark tersebut. Tanpa memberikan kesempatan bagi musuh untuk berpikir, Tuan Dark bergerak maju. Kecepatannya begitu luar biasa hingga tubuhnya tampak mengabur dan meninggalkan jejak bayangan di sepanjang jalurnya. Ia meluncur seperti peluru menuju arah Dewa Iblis, menciptakan tekanan angin yang sangat kuat yang membuat tanah di bawah kakinya retak dan hancur. Momentum serangannya menunjukkan bahwa kali ini ia tidak akan menahan diri sedikit pun. "Ganseki Giri!" teriak Tuan Dark dengan lantang. Matanya berkilat tajam di balik celah topeng saat ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang mampu membelah gunung. Nama teknik tebasan batu ini adalah serangan ikonik yang dulu sering ia latih bersama Oboro. Dengan meneriakkan nama itu, Light secara terang-terangan membongkar identitasnya di hadapan pria yang dulu ia anggap sebagai guru, membuat atmosfer menjadi semakin personal dan panas. Serangan pedang itu diarahkan tepat ke pusat kepala Dewa Iblis yang masif. Dengan posisi tubuh yang condong ke depan dan ayunan yang sangat presisi, Tuan Dark terlihat seperti kilat yang membelah kegelapan. Tidak ada gerakan sia-sia, setiap inci ayunannya
difokuskan untuk menghancurkan pertahanan terkeras milik makhluk raksasa tersebut. Seluruh energi di area kawah seolah terserap ke dalam mata pedang yang kini berada di ambang benturan. Benturan itu menciptakan pemandangan yang luar biasa. Tebasan cahaya vertikal yang sangat besar membelah tubuh Dewa Iblis, seolah makhluk itu hanyalah terbuat dari kertas. Kekuatan Ganseki Giri terbukti mampu melampaui batas logika manusia. Dampaknya sangat fatal. Tangan kiri Dewa Iblis yang bersisik tebal itu terpotong rapi dan jatuh ke tanah dengan dentuman keras, membuktikan bahwa Tuan Dark memiliki daya hancur yang tak tertandingi. Tubuh Dewa Iblis yang masif mulai meledak dari dalam, akibat sisa energi yang tertinggal dari tebasan tadi. Cairan gelap yang menyerupai energi hitam menyembur keluar dari luka-lukanya, mengotori area kawah. Di tengah kekacauan ledakan tersebut, Tuan Dark terlihat melompat mundur dengan gerakan akrobatik yang elegan, menjaga jarak dari dampak kehancuran makhluk yang kini mulai hancur menjadi serpihan kegelapan. Dewa Iblis melepaskan teriakan terakhir yang sangat memekakkan telinga. "Wow!" sebelum tubuhnya benar-benar lenyap menjadi debu. Di sisi lain, Mitsuhiko terlihat berteriak dengan ekspresi yang sangat hancur dan putus asa. Senjata pamungkas yang ia bangkitkan dengan susah payah, dewa yang seharusnya memberinya kekuasaan mutlak, baru saja dikalahkan sepenuhnya oleh seorang individu tunggal dalam waktu singkat. Setelah debu pertempuran mulai mereda, Tuan Dark berjalan menjauh dengan langkah yang sangat santai. Ia menyarungkan pedangnya kembali dengan bunyi klik yang dingin. Di belakangnya, sisa-sisa tubuh Kijin masih mengeluarkan asap hitam yang pekat. Tuan Dark bergumam pelan. "Hanya segini?" Nada suaranya terdengar datar dan sedikit kecewa, seolah-olah pertarungan hidup dan mati barusan baginya hanyalah pemanasan yang kurang memuaskan. Sambil menyandarkan pedang di bahunya, Tuan Dark menghela napas panjang. "Sepertinya aku memang tidak punya bakat dalam seni pedang," keluhnya dengan nada sinis. Ia merasa kecewa karena niat awalnya adalah menghabisi makhluk itu dalam satu tebasan telak tanpa drama. Namun, kenyataannya ia masih butuh beberapa gerakan. Komentarnya ini adalah ejekan tingkat tinggi bagi para pejuang Oni yang telah berlatih pedang sepanjang hidup mereka. Mitsuhiko benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak dengan tubuh gemetar hebat. "Mustahil! Ini tidak mungkin terjadi!" Rasa terhina yang luar biasa membakar dadanya melihat Dewa Iblis yang suci dan perkasa bisa dipotong lengannya dan dihancurkan oleh seseorang yang ia anggap sebagai bocah kecil adalah penghinaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Ketakutan mulai merambat perlahan, mencekik keberaniannya. Pasukan Oni yang dipimpin oleh Mitsuhiko dan Oboro kini terpaku dalam kegelapan yang mencekam. Mereka semua terdiam, wajah-wajah mereka pucat pasi dengan keringat dingin yang mengucur deras. Tidak ada lagi semangat tempur yang tersisa, hanya ada rasa ngeri yang mendalam melihat seorang pria yang mampu menentang hukum alam dan mengalahkan dewa mereka dengan begitu mudah. Logika mereka sudah tidak mampu lagi memproses apa yang mereka saksikan. Fokus beralih ke wajah Oboro yang tampak sangat terpukul. Ia bergumam dengan nada rendah yang bergetar, "Situasi ini benar-benar di luar nalar." Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Light seharusnya sudah mati setelah jatuh ke dalam jurang Naraku yang tak berdasar. Namun, kenyataan di depannya berkata lain. Kembalinya seseorang dari Naraku adalah hal yang dianggap mustahil dalam sejarah klan mereka. Namun kini sosok itu berdiri tegak. Oboro terus mengamati setiap detail gerakan Tuan Dark dari belakang. Semakin ia melihat, semakin ia yakin. Cara pria itu mengayunkan pedang, kebiasaan kecilnya saat mengatur napas, bahkan sudut pergelangan tangannya saat menyerang benar-benar identik dengan teknik dasar yang ia ajarkan dulu. Tidak salah lagi. Itu adalah dia, batin Oboro, dengan rasa penyesalan dan ketakutan yang bercampur aduk menjadi satu di dalam dadanya. Tuan Dark tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menoleh perlahan ke belakang, menatap langsung ke arah pasukan Oni yang dipimpin oleh Oboro. Suasana menjadi sangat tegang, hingga suara angin pun seolah berhenti bertiup. Di tengah kepulan asap dan debu sisa pertempuran,
Tatapan Tuan Dark mengunci posisi Oboro. Ia sadar sepenuhnya bahwa mantan gurunya itu kini sedang menatapnya dengan penuh kecurigaan dan rasa takut yang mendalam. Oboro dan Mitsuhiko saling bertukar pandang, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ekspresi mereka sama-sama dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Mereka mulai menyadari identitas asli di balik topeng misterius itu. Menyadari bahwa bocah yang dulu mereka buang telah kembali sebagai malaikat maut, memicu rasa ngeri yang jauh lebih besar daripada saat mereka menghadapi monster raksasa manapun di dunia ini. Dengan gerakan perlahan yang penuh drama, Tuan Dark membuka topeng yang menutupi wajahnya. Sebuah senyum tipis yang penuh arti, namun sangat dingin tersungging di bibirnya. "Sudah lama tidak bertemu ya, Oboro?" ucapnya dengan nada yang sangat tenang namun sanggup membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Ia akhirnya memanggil nama Oboro secara langsung, mengonfirmasi segala kecurigaan dan memulai babak baru dari balas dendamnya. Mata merah Tuan Dark kini menyala terang, menatap tajam ke arah Oboro dengan niat membunuh yang murni. "Aku telah merangkak kembali dari dasar jurang naraku hanya untuk satu tujuan," tegasnya dengan penuh tekad. Suaranya bergema di kawah yang sunyi, memberikan pernyataan penutup yang mencekam, yaitu ia kembali bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menuntut balas atas segala penderitaan yang telah mereka berikan kepadanya.